Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira dari semester 3 PAIB. Di sini saya akan membahas mengenai materi saya tentang kondisi pembelajaran fikih saat ini. Nah, pembelajaran fikih saat ini menghadapi 5 problematika utama. Yang pertama itu ada dominasi pendekatan tradisional, yaitu metode ceramah masih mendominasi dengan pendekatan teacher-centered yang menekankan hafalan tanpa pemahaman mendalam tentang konteks dan hikmah hukum. Yang kedua ada orientasi pada kitab klasik. Nah, penggunaan kitab klasik seperti Fathul Qarib dan Safinatun Najah tanpa diskusi masalah kontemporer dengan kendala bahasa Arab klasik yang sulit dipahami. Nah, yang ketiga itu lemahnya integrasi dengan konteks kehidupan materi terpisah dari realitas sehari-hari. Tidak mengaitkan dengan isu kontemporer seperti transaksi digital, biotika Islam, atau fikih minoritas muslim. Nah, yang keempat itu ada keterbatasan kompetensi pedagogis. Guru-guru menguasai materi syariah, namun kurang menguasai metodologi pembelajaran modern yang interaktif dan student-centered. Yang kelima itu minimnya pemanfaatan teknologi pembelajaran, belum memanfaatkan media digital seperti video pembelajaran, aplikasi mobile, atau platform daring. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu tentang kendala dan tantangan di era modern. 5 tantangan multidimensional yang dihadapi. Yang pertama itu ada epistemologis, yang membahas tentang rigiditas pemahaman mazhab dan gap antara teks klasik dengan realitas kontemporer. Yang kedua itu metodologis, yang membahas tentang siswa kesulitan memahami proses istinbat hukum dan jaraknya pendekatan komparatif atau fikih muqaran. Yang ketiga itu sosiologis, yang membahas ketidaksesuaian dengan gaya belajar generasi digital yang lebih visual dan interaktif, serta meningkatnya sekularisasi. Yang keempat itu praktis. Nah, di sini tuh membahas tentang alokasi waktu terbatas, minimnya sumber belajar kontemporer yang sistematis, dan kesenjangan kualifikasi guru. Selanjutnya materi terakhir tentang konsep pengembangan materi fikih. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip pengembangan. Nah, ini berorientasi pada maqasid syariah, tentang menjelaskan tujuan penetapan hukum, bukan sekedar apa hukumnya. Yang kedua itu tentang integrasi usul fikih dan furu. Fikih mengajarkan metodologi hukum dan aplikasi praktisnya. Yang ketiga itu tentang pendekatan holistik dan multidisipliner, mengintegrasikan sosiologi, ekonomi, antropologi, dan sains modern. Yang kedua membahas tentang struktur materi sistematis. Adapun poin-poinnya seperti penyusunan berbasis tema integratif, kehidupan berkeluarga, ekonomi, dan sosial. Lalu ada gradasi dari konkret ke abstrak, kemudian disesuaikan dengan tingkat pengembangan kognitif siswa. Dan terakhir itu tentang prioritas kebutuhan dimulai dari fikih ibadah hingga fikih siasah. Nah, poin yang ketiga itu yaitu tentang kontekstualisasi materi seperti isu kontemporer, fikih, digital, medis, lingkungan, gender, dan minoritas muslim. Poin yang kedua yaitu tentang studi kasus lokal global menggunakan kasus nyata yang dekat dengan pengalaman siswa. Yang ketiga itu responsif terhadap perubahan sosial seperti proaktif memberikan panduan sesuai dinamika zaman.